Halo, perkenalkan saya Rafiki Arfasinambela. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas termodinamika, yang dimana membuat video pembelajaran. Dengan judul video pembelajaran saya kali ini yaitu Limitasi Temperatur Nol Mutlak dan Hukum Ketiga Termodinamika, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sontang Siotang, SSI MSI, yang disusun oleh diri saya sendiri, Rafiki Arfasinambela, dengan NIM 250801077. Adapun latar belakangnya yaitu mengapa temperatur nol mutlak sangat menarik untuk dipelajari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai proses pendinginan seperti penggunaan kulkas, freezer, maupun teknologi pendinginan pada laboratorium penelitian. Namun, muncul pertanyaan penting. Apakah suhu suatu benda dapat diturunkan hingga mencapai 0 Kelvin? Temperatur 0 Kelvin disebut sebagai nol mutlak, yaitu kondisi teoritis ketika energi termal partikel berada pada tingkat minimum. Melalui materi ini kita akan membahas yang pertama, hukum ketiga termodinamika. Lalu, mengapa 0 Kelvin tidak dapat dicapai dalam langkah terbatas. Dan yang terakhir nanti, penerapannya dalam riset fisika kuantum modern melalui kondensasi Bose-Einstein. Nah, pengertian hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa ketika temperatur suatu sistem mendekati nol mutlak atau 0 Kelvin, entropi sistem mendekati nilai minimum yang konstan. Secara matematis, S akan menuju nol ketika T menuju nol. Dengan S itu adalah entropi, T itu adalah temperatur absolut. Maknanya, semakin rendah suhu suatu sistem, semakin besar teratur susunan partikel dan semakin kecil nilai entropinya. Nah, selanjutnya, apa itu temperatur nol mutlak? Temperatur nol mutlak atau 0 Kelvin, yang dimana 0 Kelvin itu adalah minus 273,15 derajat Celcius. Pada kondisi ini, gerakan termal partikel berada pada tingkat minimum. Energi panas hampir tidak ada, dan sistem berada pada keadaan dasar atau ground state. Namun, menurut fisika kuantum, partikel masih memiliki energi titik nol atau zero point energy, sehingga tidak benar-benar berhenti bergerak. Karena itu, nol mutlak lebih merupakan batas teoritis daripada kondisi yang dapat dicapai secara sempurna. Yang selanjutnya, ketidakmungkinan mencapai nol mutlak dalam langkah video. Prinsip unattainability, salah satu konsekuensi penting hukum ketiga termodinamika adalah tidak mungkin mencapai temperatur 0 Kelvin melalui sejumlah proses yang terbatas atau finite steps. Artinya, pendinginan dapat dilakukan terus-menerus. Suhu dapat semakin dekat ke 0 Kelvin, tetapi tidak pernah benar-benar mencapai 0 Kelvin. Misalnya, 300 Kelvin akan menuju 100 Kelvin, 100 Kelvin akan menuju 10 Kelvin, 10 Kelvin akan menuju 1 Kelvin, 1 Kelvin akan menuju 0,1 Kelvin, dan seterusnya 0,1 Kelvin akan menuju 0,001 Kelvin. Jadi, itu tidak akan pernah benar-benar terjadi sampai 0 Kelvin. Jadi, semakin rendah suhunya, semakin sulit mengurangi energi yang tersisa. Nah, selanjutnya, penjelasan fisis mengapa 0 Kelvin tidak bisa dicapai. Mengapa semakin sulit dicapai? Itu ada ketika suhu turun, maka akan terjadi yang pertama, energi termal partikel semakin kecil. Yang kedua, jumlah energi yang dapat dipindahkan semakin sedikit. Yang ketiga, efisiensi proses pendinginan terus menurun. Akibatnya, untuk menghilangkan energi yang tersimpan diperlukan waktu yang lebih lama, energi lebih besar, serta tahapan pendinginan tambahan. Jumlah langkah yang dibutuhkan akan menuju tak hingga. Karena itu, nol mutlak tidak dapat dicapai dalam langkah yang terbatas. Nah, selanjutnya kita akan membahas aplikasi dampak dan solutif. Riset fisika kuantum dan kondensasi Bose-Einstein, yang dimana kondensasi Bose-Einstein itu adalah keadaan materi yang terjadi ketika atom didinginkan sehingga sangat dekat dengan 0 Kelvin. Pada kondisi ini, atom kehilangan identitas individualnya. Atom bergerak secara kolektif sebagai satu sistem kuantum besar, serta muncul sifat-sifat kuantum yang biasanya tidak terlihat pada suhu normal. BEC pertama kali berhasil dibuat pada tahun 1955. Nah, selanjutnya, bagaimana BEC diciptakan? Tahapan pendinginan atom. Para peneliti menggunakan yang pertama, laser cooling,
Laser cooling digunakan untuk memperlambat gerakan atom sehingga energinya berkurang. Yang kedua, magnetic trap, yang dimana atom dijebak menggunakan medan magnet. Serta yang ketiga, evaporative cooling, yang dimana atom berenergi tinggi dikeluarkan sehingga suhu rata-rata sistem semakin rendah. Hasilnya, temperatur dapat mencapai orde nanokelvin atau 10 pangkat minus 9 Kelvin, sangat dekat dengan nol mutlak. Nah, selanjutnya, dampak dan manfaat BEC. Kontribusi bagi teknologi di masa depan. Penelitian BEC berkontribusi pada yang pertama, komputasi kuantum, yang dimana meningkatkan kemampuan pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat. Yang kedua, sensor presisi tinggi, digunakan untuk pengukuran gravitasi dan navigasi. Yang ketiga, pembangunan material baru, memahami sifat kuantum material secara lebih mendalam, serta riset fundamental, membantu memahami perilaku alam pada skala atomik. Karena itu, walaupun nol mutlak tidak dapat dicapai, usaha mendekatinya menghasilkan manfaat besar bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, yaitu hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa entropi mendekati minimum saat temperatur mendekati 0 Kelvin. Yang kedua, nol mutlak merupakan batas teoritis yang tidak dapat dicapai melalui langkah terbatas. Yang ketiga, semakin dekat ke 0 Kelvin, proses pendinginan menjadi semakin sulit. Yang keempat, pendekatan menuju nol mutlak memungkinkan terciptanya kondensasi Bose-Einstein. Yang kelima dan yang terakhir, penelitian BEC memberikan dampak besar bagi perkembangan fisika kuantum dan teknologi pada masa depan. Sekianlah penjelasan presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Horas, horas, horas.